Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kali ini akan membahas mengenai apresiasi pada karya sastra, yakni beberapa puisi yang menceritakan tentang anak. Nah, yang mana pada video kali ini aku menggunakan puisi karangannya Usman Awang yang berjudul Anak Jiran Tionghoa dan puisinya Annisa Rizkiana yang berjudul Puisi Anak Menangis. Nah, apresiasi yang aku lakukan ini itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana gaya si pengarang atau penulisnya itu dalam menggambarkan atau menceritakan tentang tokoh dari anak tersebut. Nah, sebelumnya puisi Anak Jiran Tionghoa karangannya Usman Awang itu menceritakan nih tentang bagaimana pertemanan anak kecil yang berasal dari suku atau asal yang berbeda. Nah, di mana mereka ini tidak mementingkan perbedaan yang ada, sehingga mereka tetap terus bermain dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Nah, sedangkan puisinya Annisa Rizkiana yang berjudul Puisi Anak Menangis itu menceritakan tentang seorang anak kecil yang menangis dan bersedih karena merindukan anjing peliharaannya. Nah, lanjut kita akan masuk ke tahapan apresiasi gaya pengarang atau penulisnya dalam menggambarkan tentang si anak tadi. Nah, dalam puisinya Usman Awang yang berjudul Anak Jiran Tionghoa, penyair itu menggunakan gaya bahasa yang sederhana namun tetap memiliki keindahan. Nah, bahasa yang sederhana itu juga bermaksud nih agar apa yang ingin disampaikan penulis, yakni sebuah pesan, itu bisa tersampaikan kepada para pembaca dengan sangat baik. Nah, penggunaan gaya bahasa yang sederhana itu bisa kita lihat dalam kutipan. Lihat mereka tertawa riang. Aceu tak punya gigi sebatang. Iskandar mengesat hingus ke baju. Sekarang mereka menunggu es krim lalu. Nah, dalam puisi ini kita juga tidak memerlukan nih yang namanya kamus untuk melihat apa maksud dari kata yang digunakan, karena mengingat kata-kata yang digunakan itu merupakan bahasa keseharian orang-orang. Nah, sehingga itu sudah bisa dimengerti atau dipahami. Tak hanya itu, puisi berjudul Anak Jiran Tionghoa itu ditulis dengan gaya penulisan seperti bergaya humor atau komedi, yakni dia melambangkan bagaimana anak-anak kecil yang polos tengah bermain bersama. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam kutipan. Lihat mereka tertawa riang. Aceu tak punya gigi sebatang. Iskandar mengesat hingus ke baju. Sekarang mereka menunggu es krim lalu. Nah, dari kutipan itu terlihat nih bahwa penulis itu menggambarkan bagaimana kondisi atau keadaan yang lucu dari si anak, yakni Aceu yang tak punya gigi sebatang dan Iskandar yang tengah mengesat hingus di bajunya, sembari keduanya itu menunggu tukang es krim tiba. Nah, jadi bisa disimpulkan nih bahwa Usman Awang dalam puisi anak yang berjudul Anak Jiran Tionghoa itu ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana dan bergaya humoris atau komedi. Nah, penggunaan bahasa yang sederhana itu digunakan agar penikmat puisi tersebut bisa dengan mudah memahami dan mengerti pesan atau makna dari puisi yang berjudul Anak Jiran Tionghoa. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai puisinya Annisa Rizkiana yang berjudul Puisi Anak Menangis. Nah, dalam puisinya Annisa Rizkiana yang berjudul Puisi Anak Menangis, itu penyair menggunakan gaya bahasa yang sederhana, serta bergaya seperti sebuah narasi atau puisi cerita. Nah, namun di balik bahasa yang sederhana itu terdapat pula penyair ini dia menyelipkan beberapa majas personifikasi. Nah, penggunaan gaya bahasa yang sederhana itu bisa kita lihat dalam kutipan. Di bangku sekolah kecil, seorang anak menangis. Aku ingin pulang dan mengejar layangan bebas. Nah, bahasa yang sederhana itu terlihat nih dari kata-kata yang digunakan dalam puisi tersebut itu merupakan kata-kata yang biasa kita gunakan atau dengarkan, serta itu kita tidak memerlukan yang namanya kamus untuk mengetahui apa arti atau dari makna kata tersebut. Nah, selain itu, untuk penulisan puisi yang bergaya narasi, itu bisa juga kita lihat dalam kutipan yang sama, yaitu kutipannya, di bangku sekolah kecil, seorang anak menangis. Aku ingin pulang
dan mengejar layangan bekas. Nah, dari kutipan itu terlihat nih bahwa penyair dia menceritakan mengenai rentetan kejadian dari seorang anak di bangku sekolah yang kecil, dia yang tengah menangis meminta pulang karena ingin mengejar layangan bekas. Nah, istilah lainnya itu adalah dia ingin bermain. Nah, sedangkan untuk penggunaan gaya bahasa berupa majas itu bisa kita lihat dalam kutipan, dan si anak pun menguap lebar. Sawah dan pohon ikut mendengar. Nah, dari kutipan itu, yang majas personifikasinya itu berupa kalimat sawah dan pohon ikut mendengar. Nah, yakni itu berupa sawah dan pohon digambarkan sebagai benda mati yang seolah-olah hidup layaknya bersikap seperti manusia, yakni bisa mendengar. Nah, tak hanya itu, majas personifikasi itu bisa juga kita temukan dalam kutipan, sepiring pepaya ditaruh di atas mangkuk, dan sebagai penyejuk hati yang gusar, dan angin pun berbisik lama. Nah, dari kutipan itu, yang majas personifikasinya itu ialah kalimat dan angin pun berbisik lama, yakni berupa angin yang digambarkan sebagai benda mati yang seolah-olah hidup, layaknya bersikap seperti manusia, di mana angin tersebut bisa berbisik. Nah, jadi bisa disimpulkan nih bahwa Annisa Rizkyana itu dalam puisi berjudul Puisi Anak Menangis itu ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana, menggunakan majas personifikasi dan juga bergaya narasi dari sebuah cerita. Nah, namun meskipun penulis itu menggunakan majas, tapi makna dan amanah yang terkandung dalam puisi tersebut masih bisa mudah dimengerti oleh para pembaca. Dan secara keseluruhan, itu disimpulkan nih bahwa penulis puisi yakni Usman Awang dan Annisa Rizkya itu masih tetap memperhatikan aspek keindahan serta aspek mudah tersampainya pesan atau amanat dalam puisi yang mereka tulis. Nah, segitu dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!